Jadi beberapa waktu yang lalu itu sempat ada informasi yang menyatakan bahwa rumah Hakim PN Medan itu dibakar oleh orang tak dikenal. Dan hari ini polisi berhasil mengungkap pelaku pembakaran rumah Hakim PN Medan yang ternyata merupakan mantan sopir dari korban. Kepolisian Resort Kota Besar atau Polrestabes Medan mengungkap pelaku pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruhu. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak pada Jumat 21 November menyatakan bahwa pelaku bernama Farul Aziz Siregar yang ternyata merupakan mantan sopir korban. Dari penangkapan tersebut, petugas melakukan pengembangan yang berujung pada penangkapan 3 pelaku lainnya, yaitu Oloan Hamunangan Simamora, Hariman Sitanggang, dan Medi Mehamat Amustabarus. Peran Oloan adalah membantu pelaku dalam melakukan pembakaran dan juga pencurian. Hariman berperan dalam menjual perhiasan yang dicuri oleh Aziz dari rumah korban, sementara Medi membeli perhiasan tersebut. Dari penjualan perhiasan itu, Aziz memperoleh uang ratusan juta rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli sepeda motor dan juga keperluan lainnya. Calvin menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan adanya hubungan antara kasus pembakaran ini dengan perkara yang sedang ditangani oleh Kamozaro. Sebelumnya, rumah Kamozaro terbakar pada Selasa 3 November 2025 pagi di Komplek Taman Harapan Indah. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Rusli Simbolon, mengungkapkan bahwa informasi mengenai kebakaran ini diterima pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui, Kamozaro ini merupakan hakim yang beberapa kali menangani kasus korupsi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik itu adalah korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang melibatkan nama Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara. Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro ini dijadwalkan untuk memimpin sidang tuntutan terhadap 2 terdakwa dalam perkara korupsi tersebut, yaitu Akhirun Piliang dan juga Raihan Piliang pada keesokan harinya. Kemudian polisi mengungkap cara tersangka pembakaran rumah Hakim Kamozaro Waruhu berinisial FA yang terjadi pada 4 November 2025 di Jalan Pasar 2 Kompleks Taman Harapan Indah, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Slayang, Kota Medan, Sumatera Utara, tepatnya pada Jumat 21 November. Adapun FA ini merupakan mantan sopir dari Hakim Kamozaro. Kapolrestabes Medan, Kombes Jan Calvin Simanjuntak menjelaskan bahwa tersangka ini sempat terekam CCTV yang berada di sekitar kompleks perumahan pada pukul 10.07 waktu Indonesia Barat waktu CCTV. Dalam rekaman CCTV yang diperlihatkan, FA ini tampak mengendarai sepeda motor sendirian. Lalu dirinya sempat masuk ke sebuah gang yang langsung mengarah ke belakang rumah Hakim Kamozaro. Setelah itu, FA keluar dari gang dan berkeliling di sekitar perumahan untuk memantau situasi. Selanjutnya pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, ia langsung menuju ke pintu masuk perumahan. Namun ketika masuk, ia mengurungkan niatnya dan memutar balik kembali ke lokasi awal dirinya terekam kamera CCTV karena adanya security atau satpam kompleks perumahan. FA ini lantas terlihat kembali ke gang yang mengarah ke belakang rumah Hakim Kamozaro. Kemudian pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, dia kembali terekam kamera CCTV dan memacu sepeda motor yang dikendarainya ke arah pintu masuk perumahan. Selanjutnya tersangka ini terlihat kembali di kamera CCTV pada pukul 10.32 waktu Indonesia Barat, memacu sepeda motor yang dikendarainya untuk kabur. Bahkan dia sempat hampir menabrak mobil pickup yang keluar dari gang. Calvin lantas menyebut bahwa tersangka diduga membakar rumah Hakim Kamozaro dalam waktu 15 menit. Demi memastikan durasi pembakaran tersebut, lantas penyidik melakukan reka ulang dengan menyuruh FA untuk mempraktikannya. Dalam video reka ulang yang diperlihatkan, rumah Kamozaro diganti dengan sebuah lemari. Lalu lemari itu pun terbakar habis dalam waktu 12 menit. Calvin mengatakan bahwa motif FA membakar rumah Hakim Kamozaro karena sakit hati akibat perilaku korban saat dia masih bekerja sebagai sopir pribadinya. Tampilan persiapan tersangka sebelum bakar rumah Hakim Kamozaro juga turut dijelaskan oleh Calvin. Awalnya FA ini berkomunikasi dengan tersangka lain bernama Simamorang untuk merampok di rumah Hakim Kamozaro. Lalu dirinya juga berencana akan membakar rumah Kamozaro dan komunikasi itu terjadi 5 hari sebelum pembakaran itu dilakukan, Tribuners.
Sebelum melakukan pembakaran, FA juga pergi dari rumahnya pada 4 November 2025, tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk membeli bahan bakar minyak jenis Pertalite di sebuah Pertamini. Kemudian FA ini berangkat ke Pengadilan Negeri Medan dan menemui seorang security berinisial DP untuk menanyakan keberadaan Kamozaro. Lalu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, FA ini pergi menuju ke kompleks perumahan yang menjadi lokasi kediaman Kamozaro. FA tiba di kompleks perumahan tersebut pada pukul 10.07 waktu Indonesia Barat dan melakukan pemantauan yang berujung melakukan pembakaran rumah Kamozaro pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Kelvin mengatakan bahwa FA ini langsung menuju toko emas bernama Barus setelah pembakaran untuk menjual perhiasan hasil mencuri dari kediaman Kamozaro. Perhiasan itu sambungnya dijual FA dengan harga 25 juta rupiah dan kemudian FA menghubungi dua tersangka lainnya yakni Simamorang untuk bertemu sembari menanyakan kondisi sekitar dari kediaman korban. Saat bertemu ini, FA memberikan jatah untuk Simamorang senilai 5 juta rupiah dari hasil penjualan perhiasan milik korban. Pada 5 November 2025, FA juga kembali menjual perhiasan hasil curiannya bersama Simamorang, tepatnya di sebuah toko emas di Jalan Simpang Limun, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Lalu 3 hari kemudian, FA lagi-lagi menjual perhiasan milik Kamozaro di toko emas Barus dan memperoleh uang senilai 65 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut kemudian dipakai FA untuk membeli sepeda motor seharga 9,2 juta rupiah. Kelvin mengatakan bahwa FA ini kembali menjual perhiasan curiannya dan memperoleh uang sebesar 280 juta rupiah tepatnya pada 11 November 2025 lalu. 2 hari berselang, FA bertemu kembali dengan Simamorang dan menyerahkan uang senilai 10 juta rupiah sembari bertanya terkait kondisi di sekitaran kediaman Kamozaro. Ternyata kata Kelvin, Simamorang memiliki kedekatan dengan Kamozaro dan beberapa kali menanyakan kondisi rumahnya. Adapun sosok yang pertama kali ditangkap adalah FA pada Jumat 14 November. Saat penangkapan, polisi turut menyita barang bukti berupa sepeda motor, cincin, uang sebesar 200 juta rupiah, dan buku rekening yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan perhiasan. Lalu dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Simamorang, HS, dan juga pemilik toko emas Barus. Alasan pemilik toko emas menjadi tersangka dalam kasus ini karena dianggap sebagai penadah dan tetap menerima perhiasan dari tersangka lain meski tidak disertai dengan dokumen resmi. Tersangka pembakaran FA adalah tersangka yang paling kiri sini. Lanjut. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Waktu tersangka membakar, saya akan jelaskan. Geser dulu. Begitu tersangka masuk, motor langsung diparkirkan persis di depan rumah dengan kepala motor menghadap pintu masuk komplek. Ada 2 pintu, satu pintu garasi dan satu pintu kecil. Tersangka yang dimaksud tersangka FA ini merupakan mantan supir korban. Saya ulangi, dia merupakan mantan supir korban yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga tersangka mengetahui selak beluk yang ada di komplek dan yang ada di rumah selama 3 tahun terakhir dan bahkan lebih yang bersangkutan sudah kerja. Tersangka masuk dan mengambil kunci di rak sepatu. Ada pintu masuk utama 2 jenis pintu. Yang di depan adalah pintu besi, yang di belakangnya adalah lapis kedua adalah pintu kayu. Fakta ditemukan pintu besi tidak dikunci, sehingga tersangka membuka pintu kayu dengan kunci rumah yang ditinggalkan oleh korban, istri korban di rak sepatu.
Kemudian tersangka masuk pintu sliding, disinilah masuk ke area kamar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.